Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Pertama dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NPM 2478-030 dari kelas 3A. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan juga mempraktikkan tentang MAC address. Oke, baik. Oke, baik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang MAC address, di mana yang kita ketahui sendiri selain IP address terdapat yang namanya MAC address. Nah, untuk IP address sendiri itu adalah layer dari network. Kemudian untuk MAC address ini adalah layer pada data link. Nah, jadi selain IP address, di jaringan juga ada MAC address, yaitu dimana IP address untuk network, kemudian MAC address itu untuk data link. Nah, untuk MAC address sendiri itu dia merupakan bentukan bentuknya hexagonal, hexagonal kalau nggak salah, lupa saya. Nah, jadi kayak huruf-huruf gitu, angka dari 0 sampai F. Nah, seperti itu. Kayak itu bentuknya angka-angka dan huruf gitu. Dan dia ini juga setiap MAC address pada device atau interface itu beda-beda. Setiap interface pada device itu berbeda-beda MAC addressnya. Nah, di sini mungkin kita akan coba di aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, kita buka aplikasinya. Sebentar. Oke, di sini sudah menampilkan. Kita tunggu loadingnya. Oke. Misalnya di sini saya mau nambahin PC 1 dan PC 2. Nah, yang pertama kita butuh kabel. Sambungin. Kemudian IP address. Misalnya di sini 192.168.1.1. Terus subnetnya biarin segitu. Terus PC kedua 192.168.1.2 berarti. Nah, terus subnet MAC-nya biarin kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada dua device interface. Untuk melihat MAC address itu kita buka di command prompt dulu, kita ping, kita masukin IP PC 1. Oke, berhasil. Dan kita tulis yang namanya ipconfig.
slash all. Kita more. Nah, di sini sudah terdapat MAC address. MAC addressnya itu ya physical address ini, yaitu ada huruf dan juga ada angka dan juga ada huruf di MAC addressnya. Nah, pasti ini untuk PC1, MAC address PC1. Nah, pasti untuk MAC address PC ya 1. Dan kemudian untuk MAC address PC 0 itu pasti berbeda lagi. Misalnya di sini kita buka ping ipconfig /all more. Nah, dan pasti semua MAC address itu bakal berbeda. Seperti itu. Nah, dari IP seperti yang kita lihat perbandingannya. Nah, mana ya, PC 0, PC 1, PC 1, PC 0. Ini PC 0, PC 1 di PC 1, PC 0 mana? Nah, ini PC 0. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan antara MAC address-nya itu berbeda. Seperti PC 0004 dan ini 001 seperti itu. Pasti semua interface di MAC address itu bakal berbeda. Maupun di seluruh dunia itu bakal berbeda. Oke. Nah, di sini untuk switch juga sini untuk switch juga kita mencoba apakah ada MAC address dari switch tersendiri. Coba kita di sini coba membuka CLI command line interface-nya dan kita masuk ke email. Salah. Oke, salah. Kemudian kita buka nih switchnya CLI. Sabar, sedang ini. Oke, kita masuk ke enable, berhasil, dan kita cek interface. Spasinya kejauhan nggak ya? Nah, di sini terdapat MAC address-nya di sini ada. Jadi di switch juga terdapat MAC address-nya sendiri. Dan coba kita lihat, pasti nanti di MAC address ini bakal hilang. Kenapa? Coba kita tes. Yaitu kita buka
Oh, masih ada. Biasanya dia bakal hilang. Coba kalau yang PC 0 masih ada IP address sama physical addressnya. Dan biasanya kalau kita sudah lama membuka namanya MAC addressnya, itu bakal hilang. Kenapa? Karena dia kan tipenya di sini dynamic, yaitu otomatis. Jadi dia bakal otomatis membuat dan juga bakal lama-lama otomatis menghilang karena jangka waktu yang terlalu lama. Nah, di sini kita coba untuk tambahin deh device yang lagi. Kita pakai switch berarti ya. Nah, berarti kita di sini mau hapus dulu MAC address-nya. Jadi caranya tuh ARP mindi dan berhasil. Kita coba. Dan ya, nanti bakal kayak gini. IP address tidak ada. Nah, sama aja dengan seperti kita jangka waktunya habis, itu bakal tidak ada IP address-nya. Oke, di sini untuk PC 1 sudah saya matikan. Kemudian untuk PC 0 apakah masih ada? Masih ada. Berarti kita hapus. Oke, sudah tidak ada. Dan di sini kita hapus ya. Caranya itu clear MAC address table. Coba. Oke, sini sudah ini ya. Sudah berhasil. Dan di sini kita mau tambahin lagi berarti ya PC-nya supaya bisa gunain switch. Oke. Dan kita hapus. Salah. Kita hapus ininya, kabelnya sudah. Kemudian kita sambungin semuanya ke switch. Oke, berhasil. Oke, baik. Ini sudah tersambung ya. Kemudian kita masukin semuanya. Nah, sudah. Di sini kita mencoba untuk melihat IP address masing-masing. MAC address-nya. Oke, baik, di sini di sini pasti bakal ada MAC address-nya. Oh, tidak ada. Coba kita gunakan IP config all. Nah, ini untuk MAC address-nya.
Di sini untuk addressnya 00495546 itu untuk PC ke 0, dan kita tes. Nah, kenapa tidak ada? Berarti kita butuh ping dulu. Ping. Oh, mungkin PC ini belum ada ini ya. IP 192.168.1.3 berarti ya. Dan subnetnya basing. Seharusnya nih udah ada IP-nya ya. Ya nggak apa-apa, kita ping. Ya, berhasil. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, berhasil. Coba kita coba IP config /al. Oke, terus kita gunain IP address. Nah, di sini sudah ada ya untuk IP sama dengan MAC address-nya, yaitu tipenya masih sama, otomatis dynamic untuk PC 1 dan juga PC 0. Nah, nanti sama aja kalau kita mau manggil PC selanjutnya kayak PC 2 nih. Berarti kita ping lagi. Berarti kita ping lagi address dari si 2, si 3. Berarti kita ping 1.3c. Oke. Dan apakah berhasil? Ya, berhasil. Nah, nanti di sini kita bisa melihat IP address dan MAC address dari si PC ketiga. Ini di sini tulisannya PC 2 tapi dia nomor 3, seperti itu maksudnya. PC kedua ini berarti tinggal kita IP config /all, dan ini beda ya untuk semua MAC address-nya. Nah, jadi seperti itu. Terus RP nah ini untuk IP address-nya PC ke 1, kemudian PC kedua kurang lebih sama. Ini sebentar, IP config /all apakah sama? Nah, beda ya, MAC address-nya pasti bakal berbeda. Nah, terus gimana nih cara kerja dari si PC ini, PC dari MAC address ini. Oke, di sini saya mau nambahin cara yang pertama dulu, yang cuman 2 PC ya.
Jadi untuk caranya itu kita pakai kabel, terus masukin IP-nya, config vector IP 192.168 dan 1.4 misal. Oke. dua titik 168.1.5 misalnya, dan subnetnya bebas. Nah di sini kita ping dulu. Ini 168.1.4. Nah di sini udah bisa ya. Selanjutnya ini kan untuk mode otomatis. Nah di sini misalnya IP config /out IP config /all. Nah ini untuk IP address-nya kan sudah ada. Jadi di sini kita mau mencoba gimana nih penerapan caranya struktur pekerjaan dari MAC address ini. Nah jadi kita itu membutuhin simulation, bukan real time ya. Kalau real time itu seperti ini, kayak otomatis gitu. Kalau simulation ini simulasi dari MAC address tersebut. Nah di sini mungkin kita hapus dulu MAC address-nya. ARP/D. Nah di sini pasti udah kehapus. Nah sudah terhapus ya. Kemudian caranya itu kita ke simulation yang pojok di bagian kanan ini. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita gunain paket. Paket ini kita sambungin ke sini dan ke sini. Dan terjadi ini. Tunggu sebentar. Kenapa tidak bisa dipencet ya? Oh kita running dulu, mohon maaf. Sebentar. Kenapa dia langsung bisa tahu layarnya? Seharusnya kan dia nggak bisa tahu layarnya. Mungkin karena saya hubungin tadi ya. Berarti saya hapus lagi deh. Di sini saya hapus lagi. Saya salah. Ini gambar ininya. Delete. Oke. Jadi yang pertama di sini kita coba lagi buat PC. Jadi kita mau ngejelasin gimana nih struktur pekerjaan MAC ini. Kenapa jadi sebelah sini? Nah ini ya. Terus kita pencet ini. Terus ini. Oh, belum ada IP ya, maaf. Berarti kita masukin dulu IP-nya ya, 192.168.1.4. Ini biarin. Kemudian IP-nya di sini 192.168.1.15 dan subnet MAC-nya biarin. Di sini kenapa langsung berjalan ya? Jadi saya coba hapus dulu ya sebelumnya. Oke, hapus. Nah baik. Di sini untuk simulasinya itu kita gunain paket. Nah sudah. Dan di sini
terdapat layer, di mana layer ini sebagai IP-nya. Nah, ini IP untuk PC 5 ya. PC yang ini, PC 5 ini tuh bisa PC 5. IP-nya kita bisa lihat sendiri 192 1.4 dan dikirim nantinya untuk IP ke PC 6 yaitu 1.5. Nah, di sini kita belum tahu nih MAC address-nya ini berapa. MAC address dari PC 5 maupun PC 6. Nah, itu nanti kita bisa melihat ke tahap selanjutnya. Nah, ini tahap ERP. Nah, di sini ada tahap ERP di mana kita udah nentuin MAC address itu apa. Di sini udah terlihat MAC address-nya ini 000E0 8F8402C7. Nah, kemudian di sini ada yang namanya FFFF ini ya sebagai sub sebagai pengirim lah, pengirim dari beberapa device seperti itu. Dia sebagai pengirim device-nya. Namanya itu kalau nggak salah ya sub subboard atau apa ya? Broadcast ya. Di sini sebagai broadcastnya, pengirim untuk device-device kayak dia ngirim ke device ini. Ini untuk semua device bisa dikirim langsung. Seperti itu. Oke, kita lihat tahap selanjutnya. Nah, ini bakal mengirimkan FF tadi, bakal mengirim ke sini dan kita lihat hasilnya apa. Nah, ini hasilnya yang udah kita kirim tadi itu bakal masuk ke inlayer. Inlayer ini sama ya seperti tadi, MAC address-nya sama tuh. Nah, setelah itu output yang kita bakal kirim lagi ke PC 5. Jadi PC 6 ini bakal ngirim paket lagi ke PC 5. Dia balik lagi ke PC 5 yaitu ngasih tahu address dia nih ini. MAC address dia itu 0D0FF94CA23 dengan mengirim ke 02C27 yaitu yang PC 5. Jadi dia bakal ngirim ke PC 5. Coba kita lanjut. Kita lanjut lagi. Nah, di sini dia sudah mengirim nih. Nah, dia udah mengirim segala ininya MAC address. Coba kita lanjut lagi. Dia bakal mengirim lagi dan lanjut lagi dan sampai sukses ya. Di sini sudah sukses. Dia udah mengirim bolak-balik alamat MAC address-nya. Nah, di sini bakal nggak bisa dibuka. Nah, di sini bakal terkumpul di inlayer. Misalnya di sini udah tentuin MAC address dari PC 5 segini, MAC address dari PC 6 segini, terus layer IP-nya segini, terus layer dari PC 6 segini, seperti itu. Nah, itu untuk interaksi dari dua PC. Gimana kalau misalnya interaksinya banyak kayak tadi? Nah, ini banyak kan. Di sini yang dua PC saya hapus dulu. Delete ya, maaf. Nah, gimana nih interaksi dari yang banyak kayak gini? Jadi untuk interaksinya tuh kita coba aja. Kita masukin ke PC 1. Nah, kurang lebih sama. Dia bakal ke PC 1 dulu. Dia bakal nentuin IP-nya. IP untuk masuk ke PC 1. Dia bakal nentuin IP-nya berapa. Dan kemudian dia lanjut ke ERP untuk nentuin MAC address-nya. Nah, ini dia udah nentuin MAC address-nya. Dan kurang lebih sama stepnya. Nanti bakal ngirim. Nah, ngirim kan.
di sini ada kesalahan config interface. Oke. Ini kita coba untuk enable, kemudian kita lanjut untuk namanya suite bukan suite, namanya itu coba. Oke, di sini untuk IP-nya sudah masuk ya, IP lagi, MAC address-nya masuk ke layer in layer. Untuk MAC address-nya yang sebelumnya yaitu menggunakan VVVV. Coba kita lihat ke tahap selanjutnya. Nah, dia bakal ngirim alamat nih. Nah, tapi kenapa alamatnya dia ngirim ke semuanya? Seharusnya dia mengirim ke kode tertentu. Nah, ini bakal error semua ini IP-nya. Seharusnya kan saya mengirim itu untuk PC IP address ini, suite ini IP PC yang ke-1. Di sini mungkin kita ada kesalahan di bagian switch-nya ya. Baiklah, di sini kita coba melihat kesalahannya dan coba kita ulang sebelumnya nih. PC ini coba kita buka show MAC address table. Nah, ini udah ada ternyata. VA 0-nya udah ada, dynamic MAC address-nya udah ada. Untuk switch sudah ada MAC address-nya ya. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Seharusnya dia mengirim ke tujuan tertentu. Aduh, hilang. Cuman kenapa ini jadi merah-merah semua? Oh, harusnya ini dulu on shutdown. Oke. Kenapa ini? VLAN. Tunggu sebentar, saya mencari solusinya dulu. Jadi di sini kita buka praktikumnya. Nah, tadi topologi yang kita gunakan simple banget, itu hubungan antar dua PC saja. Selanjutnya apa Davino tadi? Nah, di sini terdapat tanda merah-merah ya. Ini merupakan IP-nya ini belum terbaca. Nah, di sini saya sedang mencari solusinya. Nah, ini kita bisa masuk ke real time dulu aja. Jadi masuk ke real time, dia akan hilang. Kemudian untuk PC 0 dan PC 1 sudah punya IP address. Di PC 2 kita juga konfigurasikan IP address. Dalam hal ini nanti kalau penamaan PC-nya dimulai dari PC 0 seperti ini. Jadi kayaknya ini saya untuk IP-nya kita ubah dulu. Ini IP-nya harusnya menjadi 1.1. Kemudian ini adalah di sini. Jadi IP-nya adalah 192.168.1.2. Kita coba dulu. Jadi dari PC 1
PC1 Seharusnya ini udah ada kita coba IP-nya. misal ping ke PC2 dulu. Udah ada kok. Jadi 192.168.1.2 perhatikan bahwa pingnya berhasil. Kemudian kalau kita coba cek ARP tabelnya, ARP min A, akhirnya adalah 3 bit tadi. Jadi kalau kita coba cek, kemudian akhirnya adalah E88. Apakah mereka ini sudah ada IP MAC-nya, MAC address-nya? Coba kita lihat. Kalau kita coba cek di PC3, sebenarnya kenapa dia bakal error ini? Kita coba cek, perhatikan dia belum. Kita coba cek. Kenapa? Belum ada sebenarnya. Mencoba komunikasi dengan siapapun. Jadi yang kita lakukan tadi hanya komunikasi antara PC1 dan PC2. PC3 belum mencoba melakukan komunikasi. Itulah kenapa di PC3 dia belum punya ARP tabel, yaitu untuk mapping antara MAC address tabel. Nah, perhatikan di sini. Oke, perhatikan bahwa berhasil. Sekarang kita cek di switch lagi. So, MAC address tabel. Nah, perhatikan di sini 03. Kita tadi sudah mencoba melakukan ping. Akan mengirimkan ARP paket. Yes, artinya untuk semua. Kenapa dia bisa berhasil nih? Coba kalau kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya maka PC1 akan mengirimkan ARP paket, di mana source address-nya adalah MAC address dari PC1, destination-nya adalah broadcast, artinya semua PC. Sekarang kita continue. Perhatikan bahwa dari PC1 akan mengirimkan ke address dari PC2. Itulah kenapa layer 2-nya masih kosong. Ini adalah Oke, mungkin di sini kita mencoba pembuatan lagi ya. Di sini ada yang error, kita hapus saja. Di sini semua kita hapus. Kita select, kita hapus semuanya. Kita hapus. Dan kita gunain PC1, PC dan switch 1 aja. Switch. Nah, di sini ada switch. Kita sambungin. Saya tadi nggak tahu kenapa bisa error. Seharusnya itu berhasil. Nah, sebenarnya gampang. Nah, di sini kalau kita pakai alamat ini ke sini nggak bisa ya. Oke, jadi apa ini di sini? Oke, salah. Nah, coba kita ping dulu deh. Ping antara PC ke sini. Oh, belum ada ini ya. Kita masukin dulu IP-nya. Tunggu sebentar. IP 192 168 1.2 1. Dan nah, dia udah berhasil hijau. Oke, lagi IP 192 168 1.2. Submarknya basing. Oke, dia langsung berjalan ya. Dia langsung ke ini. Oke, berarti IP 1.8 1.3 dah. Oke, lanjut. Langsung berjalan.
kenapa dia berjalan langsung ke situ? Seharusnya dia dari PC 7. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Dia masuk ke PC dari PC 9 ya. Nah, dia bakal masuk ke mana nih? Apa? Kayaknya dia bakal masuk ke PC ke-8. Coba kita lihat. Dari IP dari IP ini namanya oh 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 bentar. Oke, kita ulang ya. Jadi kita dari mulai sini. Nah, berhasil. Dan kita coba melihat IP dari PC 7 sendiri itu ini IP-nya, dan seperti sebelumnya itu layar keduanya belum ada ya MAC address-nya ya. Nah, untuk nentuin MAC address itu ada di bagian ARP-nya. Nanti dia bakal ngirim ke PC 8. Jadi kita running lagi. Set, set. Nah, ini udah terkirim ya. Nah, ini bakal terkirim ke inlayer nih. Jadi tinggal di ini aja, broadcast kita kirim ke beberapa device terdekat. Jadi ini udah ada MAC address-nya. Tuh, dia bakal mengirim ke device terdekat. Nah, di sini untuk PC 8 benar, untuk PC 9 ini salah. Kenapa? Karena dia mengirimnya itu cuman untuk IP yang 1.2. 1.2 itu ada PC ke-8. Sedangkan untuk PC ke-9 ini 1.3 IP address-nya. Jadi kita fokusin dulu untuk 1.2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Set. Dia bakal ngirim ke PC 7 lagi, balik lagi dia. Nah, dia bakal feedback. Dan ini sama. Dia bakal ngirim tadi hasil tadi ke inlayer nih. Nah, nanti ada outputnya ini bakal ngirim ke balik lagi ke si ini PC 8. Nah, outliernya bakal ngirim ke PC 8. Nah, PC 7 ini ngirim ke PC 8 sudah, dan PC 8 akan menerima. Sudah diterima. Ini masih progres ya, masih progres, belum selesai. Kita lanjut lagi. Balik lagi, lanjut lagi, balik lagi, dan sukses. Jadi semua data dari MAC address dan juga sebentar saya buka. Nah, jadi untuk hasil akhirnya semua data dari MAC address yang ada di PC 7 dan 8 ini bakal terdata, dan juga IP-nya itu bakal sesuai sama alamat IP-nya itu. Dan addressnya itu pasti bakal beda-beda MAC addressnya tuh. Yang saya bilang sebelumnya, MAC address dari semua jenis interface bakal berbeda-beda. Walaupun belum dihubungkan, pasti punya MAC address yang berbeda. Oke, coba di sini kita ke PC 8 terus PC 9. Error. Kenapa? Kenapa error? Atau ini? Aduh, kenapa balik lagi ke sini? Atau dari PC 7 ke PC ini? Kenapa seperti itu? Coba. Nah, di sini saya mau kirim ke PC 9 ya. Jadi kurang lebih sama tuh. Oke, selanjutnya PC-nya. Nah, kenapa jadi PC 8 lagi? Aduh.
Oke, gagal. Kita balik lagi. Ngulang ya. Aduh, nggak bisa diulang lagi. Gimana kalau dari PC ini ke PC 9? Nah, berhasil ya. Aduh, kenapa jadi tabrakan kayak gini? Oke, nggak apa-apa, kita coba eksperimen. Nah, di sini makin kacau. Oke, oke, masih progres, tapi dia nggak valid ya. Nah, terjadi valid karena ketimpa IP-nya dan berhasil ya, sukses. Dan oke, mungkin saya cuma bisa tahu kalau misalnya penggunaannya ini suite-nya ini bisa digunain untuk MAC address-nya. Tapi kayak saya belum tahu kenapa PC 9 ini nggak bisa dihubungi, nggak bisa disambungin. Seharusnya kalau IP address-nya sama sama PC-nya itu bisa digunain. Cuman tadi terjadi error karena saya juga kurang tahu. Dan yang pasti untuk switch antara PC 7 dan 8 ini berhasil. Mungkin itu yang dapat saya pahami. Dan sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.